Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tabik dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Oke sahabat, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah perjalanan seorang waliullah yang bernama Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Oke, sebelum kita menceritakan sejarah ini, terlebih dahulu barangkali yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika yang sudah, saya ucapkan terima kasih, dan jika memang video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman sahabat semua. Jika sahabat suka silahkan klik tombol like, dan semua kontribusi dari sahabat-sahabat semua saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan jazaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Han, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Syihab Mirbat, ulama besar dari Hadramaut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang Syarifah Mutaim, yaitu putri dari Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Raden Kian Santang atau Pangeran Warang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi, atau Mbah Guru Cirebon Girang yang berguru kepada Syekh Datuk Kafi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Pada masa remajanya Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Abdullah Sajili di Mesir. Kemudian beliau ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya di sana. Di sana Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mutaim datang di negeri Caruban, Larangan, Jawa Barat pada tahun 1475. Sudah mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Beliau berdua disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Pada tahun 1479, karena usianya yang sudah cukup lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra, yaitu Nyi Ratu Winaundan dan Pangeran Sabakingkin. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon atau Carbon. Beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat.
Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, beliau tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakuwati di Cirebon, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan atau Golden Age perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon dipimpin oleh seorang Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai 1479. Merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu, maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tetapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran, bahkan mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka semakin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakuwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wonogiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih diperluasnya pelabuhan Muarajati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo, dalam berdakwahnya Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yaitu dengan metode Mu'adatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ihsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka gunakan dalam menghadapi masyarakat awam dengan tata cara yang amat bijaksana. Masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal, kadang-kadang terlihat sensasional bahkan ganjil dan unik, sehingga menarik perhatian umum. Metode ketiga yaitu metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah. Dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang, tingkat, bahkan materi dan kurikulumnya. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakatnya selain sebagai pendakwah juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Sebagai seorang waliullah, Sunan Gunung Jati memiliki karomah dari Allah. Karomah ini disebut juga kelebihan para wali yang menjadi senjatanya dalam menyebarkan agama Islam. Bukan berarti senjata untuk berperang, tetapi juga senjata untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul dan berhasil diterjemahkan, tercatat banyak sekali kehebatan serta kesaktian Sunan Gunung Jati. Di antara semua kelebihan atau karomah Sunan Gunung Jati, ada 5 keahlian Sang Sunan yang paling utama. 5 karomah Sunan Gunung Jati yang paling populer antara lain: yang pertama, beliau mampu menguasai 99 bahasa. Dengan kemampuan beliau yang menguasai 99 bahasa, sehingga memudahkan beliau dalam menyebarkan agama Islam dengan bahasa daerah-daerah yang ada di tanah air ini. Yang kedua, karamah beliau adalah ilmu kedokteran. Satu waktu, Sunan Gunung Jati didatangi oleh 2 orang suami istri. Sang suami meyakini bahwa perut besar yang dialami oleh istrinya itu adalah kandungan atau kehamilan.
namun sang istri merasa tidak hamil. Akhirnya Sunan Gunung Jati memeriksa perut tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang betul bahwa besarnya perut sang istri tadi adalah bukan karena kehamilan, tetapi karena sebuah penyakit yang disebut penyakit tumor. Luar biasanya, ilmu kedokteran yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah operasi. Namun yang hebatnya, operasinya itu bukanlah sebuah operasi bedah. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah karomah dari seorang waliullah. Yang ketiga, beliau diberi karomah sebagai seorang yang ahli dalam berpolitik. Dalam penyebaran Islam dan pengembangan wilayah Cirebon, Sunan Gunung Jati dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Tentunya, jika wilayah selatan Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam akan melemah. Disinilah kehebatan Kanjeng Sunan Gunung Jati dalam bidang ilmu politik. Selanjutnya, kehebatan atau karomah yang keempat adalah beliau memiliki strategi perang yang sangat canggih. Buktinya, pada zaman tersebut, kekuasaan Cirebon hampir menguasai seluruh Jawa Barat, bahkan separuh Jawa Tengah. Lalu karomah apa yang kelima? Karomah beliau yang kelima adalah beliau adalah ahli dalam bidang pendidikan. Saja dulu apa yang saya sampaikan tentang sejarah singkat serta karomah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Semoga cerita ini dapat membangkitkan perjuangan kita dalam menegakkan kebaikan di muka bumi ini. Jika memang ada yang perlu dikomentari atau diperbaiki, silakan tulis komentar sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Silakan tulis komentar sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang saya sampaikan jika memang ada kesalahan semata-mata dari kebodohan saya. Tetapi jika ada yang baik, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya para ulama dan khatib ulama. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.